Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmi dengan NIM C0D024004 dari Program Studi Perpajakan kelas G. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep pajak PPN yang timbul dari piutang, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih, dan perlakuan pajak pada persediaan. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Heriani SEMAK dan Bapak Lutfi SEMSC. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Salah satu pajak penting adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa. Transaksi bisnis tidak selalu tunai, sering terjadi penjualan kredit yang menimbulkan piutang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai waktu terutang atau PPN, pelaksanaan pajak jika piutang tidak dibayar. Untuk rumusan masalahnya di sini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan PPN dan objek PPN? Yang kedua, bagaimana PPN yang timbul dari piutang? Yang ketiga, berapa tarif PPN dan contoh perhitungannya? Yang keempat, bagaimana perlakuan pajak pada piutang tak tertagih? Yang kelima, bagaimana perlakuan pajak pada persediaan yang rusak? Untuk tujuan di sini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian PPN dan objek PPN. Yang kedua, menjelaskan PPN yang timbul dari piutang. Yang ketiga, mengakui tarif PPN dan perhitungan pada masukan. Yang keempat, menjelaskan perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Yang kelima, menjelaskan perlakuan pajak pada sistem persediaan. Pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa. PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, beban pajak ditanggung oleh konsumen akhir. Dalam pelaksanaannya, PKP wajib menggunakan faktur pajak elektronik atau e-faktur dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh PPN. Objek PPN. Penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean, penyerahan jasa kena pajak atau JKP, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar negeri, pemanfaatan JKP dari luar negeri, ekspor BKP dan JKP. Selanjutnya yaitu untuk contoh perhitungan PPN. Contoh penyerahan kendaraan bermotor. Harga jualnya yaitu 600 juta. Perhitungannya di Januari 2025 yaitu 12% dikali 11 bagi 12 dikali 600 juta. Untuk PPN-nya yang didapat yaitu 66 juta. Setelah 1 Februari 2025 yang PPN-nya itu 12% dikali 600 juta. Jadi untuk PPN yang dibayar yaitu 72 juta. Tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025. Yang kedua yaitu untuk BKP dan JKP non mewah. DPP menggunakan 11/12 dari harga jual sehingga beban tetap sekitaran 11%. Tarif ekspor BKP dan JKP yaitu 0%. PPN yang timbul dari piutang. PPN yang timbul dari piutang tetap terutang pada saat penyerahan barang atau jasa. Meskipun transaksi dilakukan secara kredit, dalam transaksi tersebut penjualan oleh perusahaan kena pajak atau PKP akan menimbulkan pajak keluaran, sedangkan pembeli oleh PKP akan menimbulkan pajak masukan. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan PPN tersebut harus dicatat dalam jurnal PPN sebagai dasar pelaporan pajak. Pajak tak tertagih. Metode penghapusan piutang. Yang pertama, metode langsung. Yang kedua, metode cadangan. Namun, secara perpajakan, cadangan piutang ragu-ragu tidak diperbolehkan untuk semua perusahaan. Hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan. Ketentuan pajak. Ketentuan pajak piutang tak tertagih. Piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dapat menjadi pengaruh penghasilan bruto sesuai pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH. Dengan syarat wajib pajak telah melakukan upaya penagihan maksimal. Perlakuan pajak persediaan rusak. Persediaan rusak tidak dianggap sebagai penyerahan BKP. Jika perusahaan terjadi di luar kendali PKP, pajak masukan yang telah dikreditkan tidak perlu dikreditkan lagi.
Jadi kesimpulannya di sini, PPN terutang saat penyerahan barang dan jasa meskipun transaksi kredit. Piutang tak tertagih dapat menjadi pengaruh penghasilan bruto jika memenuhi syarat. Yang ketiga, persediaan rusak memiliki ketentuan khusus terkait pengkreditan pajak masukan. Yang keempat, pemasukan aturan pajak penting untuk menghindari kesalahan pelaporan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata dan salah penulisan, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.